peserta dalam model istimewa 1. Pendahuluan. Registrasi peserta merupakan pintu masuk seluruh proses layanan dalam model istimewa, informasi sistem terapi melalui WhatsApp, yaitu sistem komunikasi terapeutik digital dan pendukung transformasi kesadaran berbasis WhatsApp Business. Meskipun secara administratif registrasi sering dipahami hanya sebagai kegiatan mencatat nama dan nomor telepon peserta, dalam model istimewa registrasi memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Registrasi merupakan proses awal untuk membangun hubungan layanan, menjelaskan hak dan kewajiban peserta, memperoleh persetujuan sadar, memastikan keamanan komunikasi, membentuk identitas layanan, serta menyiapkan dasar data yang diperlukan untuk asesmen, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Dalam konteks terapi transformasi kesadaran hebat, registrasi tidak boleh diposisikan sebagai mekanisme penyaringan yang memberi label kepada seseorang. Registrasi juga bukan proses untuk menentukan apakah seseorang radikal, berbahaya, atau memiliki kondisi psikologis tertentu. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa setiap individu yang memasuki sistem memperoleh layanan secara tertib, aman, etis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, registrasi dalam istimewa harus mengikuti prinsip humanis, edukatif berbasis bukti, adaptif, dan terpadu. Prinsip humanis menuntut penghormatan terhadap martabat peserta. Prinsip edukatif menuntut adanya penjelasan yang mudah dipahami. Prinsip berbasis bukti menuntut pencatatan data secara akurat. Prinsip adaptif menuntut penyesuaian terhadap kondisi peserta. Prinsip terpadu menuntut agar data registrasi dapat menjadi pintu masuk bagi seluruh subsistem layanan berikutnya. Dengan demikian, registrasi tidak sekadar menjadi proses administratif, tetapi merupakan tahap pembentukan hubungan awal, persetujuan, keamanan, dan kesiapan peserta untuk memasuki proses transformasi kesadaran. 2. Definisi operasional registrasi peserta. Registrasi peserta dalam model istimewa dapat didefinisikan sebagai open quote, proses sistematis untuk menerima, mencatat, memverifikasi, memberikan informasi, memperoleh persetujuan sadar, menetapkan identitas layanan, dan mengaktifkan akses peserta ke dalam ekosistem komunikasi terapeutik digital istimewa. Close quote. Definisi tersebut mengandung beberapa unsur penting. Pertama, registrasi merupakan proses penerimaan. Peserta diterima sebagai subjek layanan, bukan sebagai objek pemeriksaan. Kedua, registrasi merupakan proses pencatatan. Data tertentu dibutuhkan agar layanan dapat berlangsung dengan tertib. Ketiga, registrasi merupakan proses verifikasi. Identitas dan saluran komunikasi perlu dipastikan agar tidak terjadi salah orang atau salah pengiriman informasi. Keempat, registrasi merupakan proses informasi. Peserta harus mengetahui apa itu istimewa, bagaimana sistem bekerja, dan apa batas-batas layanan. Kelima, registrasi merupakan proses persetujuan sadar. Peserta berhak memahami layanan sebelum memutuskan untuk ikut. Keenam, registrasi merupakan proses aktivasi akses. Setelah registrasi selesai, peserta dapat memperoleh materi, mengikuti WhatsApp group, menjalani asesmen, atau mengikuti jalur layanan lain yang sesuai. Ketiga, tujuan registrasi peserta. Tujuan utama registrasi adalah menciptakan dasar layanan yang aman, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara substantif, registrasi bertujuan untuk memastikan bahwa peserta memasuki program dengan pemahaman yang memadai mengenai tujuan dan mekanisme layanan. Peserta perlu mengetahui bahwa istimewa adalah sistem pendampingan dan komunikasi terapeutik digital, bukan alat penegakan hukum, bukan sistem diagnosis otomatis, dan bukan sarana pengawasan tersembunyi. Registrasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar relevan. Model istimewa seharusnya menerapkan prinsip data minimization, yaitu hanya mengumpulkan data yang memang diperlukan bagi pelaksanaan layanan. Selain itu, registrasi juga menjadi dasar untuk mengatur hak akses. Tidak semua peserta harus memperoleh seluruh layanan yang sama. Setelah registrasi, peserta dapat diarahkan ke tahap asesmen untuk menentukan apakah ia lebih membutuhkan layanan edukasi digital, konseling personal, diskusi kelompok, game edukatif, e-learning, atau layanan lainnya. Secara ringkas, tujuan registrasi adalah identifikasi informasi, persetujuan, aktivasi layanan. Kedudukan registrasi dalam alur besar istimewa. Registrasi menempati posisi paling awal dalam keseluruhan sistem. Alurnya adalah SHON, pendaftaran, penjelasan program, persetujuan peserta, verifikasi data, pemberian ID peserta, asesmen awal, penentuan jalur layanan. Dengan demikian, kesalahan pada tahap registrasi dapat memengaruhi tahap-tahap berikutnya. Sebagai contoh,
Jika nomor WhatsApp salah, materi dapat terkirim kepada orang yang tidak berhak. Jika persetujuan tidak dijelaskan dengan baik, peserta dapat merasa tidak mengetahui bagaimana datanya digunakan. Jika identitas layanan tidak jelas, peserta dapat menyangka bahwa akun pribadi konselor adalah akun resmi lembaga. Karena itu, registrasi harus dilaksanakan secara teliti. Nomor 5. Prinsip-prinsip registrasi istimewa. 51. Prinsip kesukarelaan. Peserta mengikuti program berdasarkan kesediaan dan pemahaman. Dalam program tertentu yang bersifat kelembagaan, misalnya program pendidikan wajib, peserta tetap harus diberi penjelasan mengenai batas layanan, penggunaan data, dan hak-haknya. Kesukarelaan berarti peserta tidak boleh dimanipulasi agar memberikan informasi yang tidak relevan. 5. Persetujuan. Sadar. Persetujuan sadar berarti peserta memahami sebelum menyetujui. Penjelasan setidaknya mencakup tujuan layanan, jenis kegiatan, media komunikasi, jenis data yang dikumpulkan, kemungkinan dokumentasi, penggunaan hasil evaluasi, batas kerahasiaan, dan hak peserta. Persetujuan tidak boleh hanya berupa tombol setuju tanpa penjelasan yang dapat dipahami. 5. Prinsip minimalisasi data istimewa hanya mengumpulkan data yang diperlukan. Contohnya, untuk layanan edukasi kelompok, mungkin cukup menggunakan ID peserta, nama panggilan, nomor WhatsApp, kelompok, dan persetujuan. Data sensitif yang tidak relevan sebaiknya tidak dikumpulkan. Next 5.4, prinsip kejelasan identitas layanan peserta harus mengetahui siapa penyelenggara layanan. Akun WhatsApp Business sebaiknya memiliki nama resmi, foto profil resmi, deskripsi layanan, jam layanan, dan informasi kontak. Hal ini penting untuk mencegah kebingungan antara komunikasi pribadi dan komunikasi profesional. 5.5, prinsip kerahasiaan. Data registrasi merupakan bagian dari data layanan. Informasi peserta hanya dapat diakses oleh pihak yang memang memiliki kewenangan. 5.6. Prinsip non-stigmatisasi. Formulir registrasi tidak boleh menggunakan bahasa yang menghakimi. Misalnya, hindari pertanyaan seperti, apakah Anda seorang radikal? Lebih tepat menggunakan bahasa, program apa yang sedang Anda ikuti? Atau, apa tujuan Anda mengikuti layanan ini? 5.7. Prinsip keamanan digital registrasi melalui WhatsApp harus memperhatikan kemungkinan salah kirim, akun palsu, perangkat hilang, atau akses tidak sah. Karena itu, proses verifikasi sangat diperlukan. 6. Jenis peserta dalam registrasi istimewa. Peserta dapat berasal dari beberapa jalur. Peserta mandiri. Peserta mendaftar atas keinginan sendiri. Peserta rujukan internal. Peserta diarahkan oleh dosen, konselor, guru, atau unit layanan lain. Peserta program kelompok, peserta mengikuti kegiatan kelompok yang telah dirancang oleh lembaga. Peserta program edukasi, peserta hanya mengikuti materi edukatif, game, atau e-learning. Peserta konseling, peserta mendaftar untuk komunikasi personal. Meskipun berasal dari jalur berbeda, semua peserta tetap harus memperoleh penjelasan mengenai layanan. 7. Data minimal yang dikumpulkan registrasi sebaiknya menggunakan prinsip data minimum. Data dasar dapat meliputi kategori, data minimal, identitas layanan ID peserta, identitas dasar, nama atau nama panggilan, komunikasi, nomor WhatsApp, kategori peserta, individu kelompok program, tujuan mengikuti layanan, pernyataan singkat, persetujuan, ya tidak, tanggal registrasi, tanggal masuk sistem, status layanan aktif tidak aktif, data tambahan hanya dikumpulkan apabila memang diperlukan. Menurutlah, sistem ID peserta, setiap peserta sebaiknya memperoleh ID unik. Contoh IST 2022-6001, IST 2022-002, atau untuk program tertentu, IST WA I001. ID ini berguna untuk mengurangi penggunaan nama asli dalam analisis, mempermudah monitoring, menghubungkan data antar kegiatan, dan mendukung anonimisasi. Namun, daftar yang menghubungkan ID dengan identitas asli harus disimpan secara terbatas. Zimen, proses registrasi langkah demi langkah. Langkah 1, peserta menghubungi akun resmi. Peserta menghubungi nomor WhatsApp bisnis istimewa. Pesan otomatis dapat berbunyi, open quote, selamat datang di layanan istimewa. Layanan ini merupakan sistem komunikasi terapeutik digital dan pendukung transformasi kesadaran hebat. Sebelum mengikuti layanan, Anda akan memperoleh informasi mengenai tujuan, mekanisme, privasi, dan hak peserta. Close quote, pesan pembuka harus singkat, ramah, dan jelas. Langkah 2, pemberian informasi awal. Peserta menerima informasi mengenai apa itu istimewa, jenis layanan, media komunikasi, siapa pengelola, bagaimana data digunakan, dan bagaimana peserta dapat keluar dari program. Pada tahap ini, peserta belum langsung diminta memberikan informasi sensitif.
Langkah 3. Persetujuan awal peserta diminta menyatakan persetujuan. Contoh, open quote, saya telah membaca penjelasan mengenai layanan istimewa dan bersedia melanjutkan proses registrasi. Close quote. Pilihan, setuju atau tidak setuju. Jika peserta tidak setuju, proses dihentikan secara baik. Langkah 4. Pengisian data dasar. Peserta mengisi data minimal. Format dapat berupa nama panggilan, nomor WhatsApp, program kelompok, tujuan mengikuti layanan, persetujuan pengelolaan data, ya. Langkah 5. Verifikasi administrator memeriksa kelengkapan data, nomor yang digunakan, kesesuaian peserta, dan status persetujuan. Apabila diperlukan, verifikasi dapat dilakukan dengan pesan konfirmasi. Langkah 6. Pemberian ID peserta. Setelah verifikasi, peserta memperoleh ID unik. Contoh, open quote, registrasi Anda telah selesai. ID peserta Anda adalah IST 2026-19. Simpan ID ini untuk keperluan layanan dan monitoring. Close quote. Aktivasi layanan peserta, kemudian diarahkan ke tahap berikutnya. Contoh, asesmen awal, katalog materi WhatsApp group, konseling personal atau e-learning. Nomor 10. Registrasi untuk layanan personal. Layanan personal membutuhkan perhatian lebih besar terhadap kerahasiaan. Peserta harus memahami siapa konselornya, bagaimana jadwal komunikasi, apakah pesan disimpan, bagaimana batas respons, dan apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Peserta juga perlu memahami bahwa WhatsApp bukan layanan darurat 24 jam, kecuali program secara eksplisit memang menyediakan layanan tersebut. Nomor 11. Registrasi untuk WhatsApp Group. Untuk bergabung ke WhatsApp Group, peserta perlu diberi penjelasan tambahan. Peserta harus memahami bahwa anggota lain dapat melihat nomor teleponnya, pesan yang dikirim dapat dibaca anggota lain, anggota harus menjaga kerahasiaan, dan komunikasi grup dapat didokumentasikan sesuai aturan program. Karena itu, persetujuan masuk grup sebaiknya dilakukan secara terpisah. 12. Registrasi untuk analisis data. Apabila data komunikasi akan digunakan untuk evaluasi, penelitian, atau analisis, berbantuan AI, peserta perlu memperoleh penjelasan tambahan. Penjelasan mencakup jenis data yang digunakan, tujuan analisis, proses anonimisasi, pihak yang memiliki akses, dan bentuk laporan. Data mentah tidak boleh secara otomatis dipindahkan ke sistem lain tanpa memperhatikan tata kelola dan persetujuan yang berlaku. Nomor 13. Registrasi dalam perspektif transformasi kesadaran. Registrasi bukan sekadar proses teknis. Registrasi juga merupakan kontak pertama terapeutik. Cara petugas menyapa peserta dapat menentukan persepsi peserta terhadap seluruh program. Jika registrasi dilakukan dengan bahasa yang kaku dan menghakimi, peserta dapat menjadi defensif. Jika registrasi dilakukan dengan bahasa yang ramah dan transparan, peserta lebih mudah membangun kepercayaan. Karena itu, tahap registrasi telah menjadi bagian dari proses transformasi. Formula hubungan awalnya adalah penerimaan, rasa aman, kepercayaan, keterbukaan, kesiapan berproses. Nomor 16. Peran administrator registrasi. Administrator registrasi memiliki peran penting. Administrator bukan hanya petugas input data. Ia merupakan representasi pertama dari sistem istimewa. Administrator harus mampu berkomunikasi dengan ramah, menjelaskan layanan secara sederhana, menjaga kerahasiaan, menghindari pertanyaan yang tidak perlu, memastikan data akurat, dan mengarahkan peserta ke layanan yang tepat. Administrator tidak boleh melakukan konseling apabila tidak memiliki kompetensi. Nomor 16. Risiko dalam proses registrasi. Beberapa risiko yang harus diantisipasi adalah kesalahan nomor peserta, penggunaan akun palsu, pendaftaran tanpa persetujuan, penyimpanan data pada perangkat pribadi, kebocoran data, salah mengirim materi, dan pencatatan berlebihan. Setiap risiko harus memiliki mekanisme mitigasi. Nomor 16. Indikator mutu registrasi. Registrasi dapat dinilai berhasil apabila peserta menerima informasi layanan, persetujuan tercatat, data minimal lengkap, ID peserta dibuat, tidak ada duplikasi, akses sesuai kewenangan, dan peserta berhasil diarahkan ke tahap berikutnya. Indikator kualitas dapat berupa registration completion rate, persentase peserta yang menyelesaikan registrasi, data accuracy rate, tingkat ketepatan data, consent completion rate, persentase peserta dengan persetujuan yang terdokumentasi. Registration response time, kecepatan respons awal, formulirs, semua, format formulir registrasi peserta ID. Peserta bisa nama panggilan, nomor WhatsApp, program kelompok, gay, mendapat penggunaan, ikan stability triaran. Tujuan mengikuti layanan,
agree dengan mekanisme mengikuti layanan istimewa. So, click here, guys, right. Right. Saya telah memperoleh penjelasan mengenai tujuan dan mekanisme layanan istimewa. Setuju, tidak setuju. Saya memahami bahwa data saya akan dikelola sesuai prosedur layanan. Setuju, tidak setuju. Saya memahami bahwa istimewa bukan layanan darurat, bukan alat diagnosis otomatis, dan bukan instrumen penegakan hukum. Setuju. Tanggal registrasi terapi melalui WhatsApp. Nomor 12. Contoh pesan otomatis WhatsApp Business. Pesan sambutan open quote, selamat datang di Istimewa, informasi sistem terapi melalui WhatsApp. Istimewa merupakan sistem komunikasi terapeutik digital dan pendukung transformasi kesadaran hebat. Layanan ini dirancang untuk membantu proses pembelajaran, refleksi, dialog, dan pendampingan secara humanis, edukatif, berbasis bukti, adaptif, dan terpadu. Close quote. Pesan persetujuan open quote. Sebelum mengikuti layanan, silakan membaca informasi mengenai tujuan, mekanisme privasi, dan penggunaan data. Partisipasi Anda akan diproses setelah persetujuan diberikan. Close quote. Pesan registrasi selesai, open quote, registrasi Anda telah selesai. Terima kasih telah bergabung dalam layanan istimewa. Tahap berikutnya adalah asesmen awal untuk membantu menentukan bentuk layanan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Close quotes. Alur SOP registrasi peserta menghubungi istimewa pesan sambutan, penjelasan program, persetujuan sadar, pengisian data minimal verifikasi, pemberian ID, aktivasi layanan, asesmen awal. 20. Output registrasi. Tahap registrasi menghasilkan 5 output utama. 1. Identitas peserta yang tervalidasi. 2. Persetujuan peserta yang terdokumentasi. 3. ID peserta. 4. Status keikutsertaan. 5. Kesiapan memasuki asesmen awal. Output tersebut menjadi dasar bagi topik utama nomor 2, yaitu asesmen awal. 2. Formula registrasi istimewa secara konseptual R equal I plus in plus C fees A. Keterangan R equal registration, I identification, information, C V equal verification, A equal activation. Maka registrasi, identifikasi, informasi, persetujuan, verifikasi, aktivasi. Dalam perspektif transformasi kesadaran, registrasi yang humanis, rasa aman, kepercayaan, keterbukaan, kesiapan mengikuti transformasi kesadaran. Kesimpulan, registrasi peserta merupakan fondasi awal seluruh pelaksanaan model istimewa. Tahap ini tidak boleh direduksi menjadi pencatatan administratif semata. Registrasi merupakan proses pembentukan hubungan awal antara peserta dan sistem layanan. Melalui registrasi yang humanis, transparan, aman, dan etis, peserta memperoleh kejelasan mengenai layanan, memahami hak dan kewajibannya, memberikan persetujuan sadar memperoleh identitas layanan, dan memasuki sistem secara tertib. Oleh karena itu, kualitas registrasi akan sangat memengaruhi kualitas asesmen, komunikasi terapeutik, monitoring, dan transformasi kesadaran pada tahap berikutnya. Rumusan akhir topik 1, registrasi bukan sekadar mendaftarkan peserta. Registrasi adalah proses membangun kepercayaan pertama, dan kepercayaan pertama adalah pintu masuk menuju transformasi kesadaran.